Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena Dhamma sawanang etam manggalamutamang. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Kepada pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Seperti biasa pada hari Minggu, Ibu Bapak sekalian melakukan puja kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak hanya melakukan puja, tetapi setelah melakukan puja bakti juga dilanjutkan dengan bermeditasi, kemudian mendengarkan Dhamma. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama, Sang Buddha menekankan kepada kita begitu pentingnya mendengarkan Dhamma. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang tepat atau waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Tidak semua orang, tidak semua manusia yang lahir di dunia ini bisa mendengar ajaran Sang Buddha, bisa mendengar ajaran Dhamma itu sendiri. Oleh karena itu, seseorang yang bisa mendengarkan Dhamma sesungguhnya merupakan mendapatkan berkah di dunia ini. Dikatakan berkah, mendengarkan Dhamma adalah mendengarkan ajaran kebenaran, mendengarkan ajaran Sang Buddha. Bahkan Sang Buddha mengatakan mendengarkan Dhamma akan meningkatkan keyakinan. Selain meningkatkan keyakinan, mendengarkan Dhamma juga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan Dhamma. Lebih tinggi lagi, Bapak sekalian, mendengarkan Dhamma bisa membuat batin kita, membuat pikiran kita menjadi bahagia. Bahkan di zaman Sang Buddha, banyak murid-murid Sang Buddha yang mendengarkan Dhamma mencapai tingkat kesucian. Tingkat kesucian yang paling rendah maupun yang paling tinggi. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, perlu kita pahami, perlu kita mengerti bersama
Karena mendengarkan dhamma adalah berkah. Maka yang perlu kita ketahui adalah saat kita mendengarkan dhamma, kita berusaha mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian. Siapapun yang menyampaikan, entah itu Romo Pandita, Ramani, entah upasaka-upasika, yang perlu kita pahami, kita mengerti adalah bagaimana kita bisa mendengar dhamma dengan sungguh-sungguh. Yang menyampaikan entah gundul atau tidak, ya, pakai jubah atau tidak, kalau yang disampaikan adalah dhamma, intinya adalah sama. Yang disampaikan adalah ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, saat kita mendengarkan dhamma, sekali lagi kita berusaha mendengar dengan kesungguhan, dengan penuh perhatian. Dengan demikian kita akan mendapat langsung manfaat dari mendengarkan dhamma. Di dalam salah satu sutta, Sang Buddha menguraikan ada 5 keuntungan dari mendengarkan dhamma. Yang pertama adalah mendengarkan dhamma berarti mendengar hal-hal yang belum pernah didengar. Artinya adalah kalau kita belum pernah mendengar dhamma dan kita lalu mendengar dhamma, saat itu kita mendengar hal-hal yang belum pernah kita dengar. Mungkin sebagian umat Buddha yang hadir di sini sudah berkali-kali mendengarkan dhamma. Tetapi bukan berarti sudah cukup. Masih perlu diingat bahwa mendengarkan dhamma tidak cukup hanya 1 kali, 2 kali. Sang Buddha menekankan semakin kita sering mendengarkan dhamma, kita akan semakin jelas, semakin paham. Tidak cukup kita mendengar dhamma hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi kita perlu mendengar dhamma berulang-ulang, kita mau mendengar. Maka dengan demikian kita langsung mendapat manfaat, yaitu kita mendengar hal-hal yang belum pernah kita dengar. Lebih dalam lagi, ibu bapak sekalian, mendengarkan dhamma membuat batin kita menjadi bahagia, menjadi tenang. Jika kita senang mendengarkan dhamma, kita tertarik dengan dhamma. Tetapi jika kita tidak tertarik pada dhamma, mau berkali-kali pun mendengarkan dhamma, tidak mungkin menjadi batin kita menjadi senang, menjadi bahagia. Apalagi ketika mendengarkan dhamma tidak sungguh-sungguh, tidak penuh perhatian, saya yakin kita tidak akan mendapat manfaat meskipun 1 jam mendengarkan dhamma. Oleh karena itu, manfaat atau keuntungan yang pertama adalah kalau kita mau mendengar dhamma dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian. Satu manfaat
sudah Ibu Bapak dapatkan. Mendengar hal-hal yang belum pernah didengar. Kemudian keuntungan yang kedua adalah apabila kita sudah pernah mendengar Dhamma, tetapi kita belum jelas, maka dengan mendengarkan Dhamma, kita akan menjadi lebih jelas. Artinya adalah, bila di dalam diri kita masih timbul keraguan, atau kita belum jelas akan Dhamma yang dulu pernah kita dengar, masa kita mengulang dan mendengar Dhamma kembali, apa yang kita ketahui, yang kita dengar sebelumnya tentang Dhamma, kita lebih jelas, lebih mengerti. Makanya di dalam suta-suta dikatakan, perlunya kita mengulang, mendengar, berulang-ulang Dhamma itu sendiri. Sehingga dari situlah kita benar-benar paham, kita benar-benar tahu, mengerti apa sesungguhnya Dhamma itu, apa sesungguhnya ajaran Sang Buddha. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, manfaat atau keuntungan yang kedua dapat kita dapatkan. Tetapi Sang Buddha mengatakan, kita tidak cukup hanya mendengar. Tetapi Sang Buddha juga menekankan, kita perlu merenung, menghayati Dhamma yang sudah pernah kita dengar, Dhamma yang sudah kita ketahui. Apakah betul Dhamma yang disampaikan itu adalah betul-betul Dhamma ajaran Sang Buddha? Jadi di sini kita perlu merenung. Artinya adalah kita perlu merefleksi Dhamma itu sendiri ke dalam batin kita. Sehingga dari situ muncul ketenangan, kebahagiaan di dalam batin kita. Dan kita menjadi tidak ragu akan Dhamma yang kita mengerti, kita ketahui. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah mendengarkan Dhamma akan mampu menghilangkan keraguan akan Dhamma. Artinya apabila kita ragu akan ajaran Sang Buddha, dengan kita mendengarkan Dhamma kembali, keraguan kita berkurang. Meskipun tidak sekaligus habis keraguan yang kita miliki, tetapi dengan mendengarkan Dhamma, minimal keraguan kita berkurang. Keraguan yang kita miliki menjadi berkurang, semakin sedikit. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya yakin kita yang berada di Dhammasala ini
masih memiliki keraguan. Masih ada keraguan akan dhamma itu sendiri. Oleh karena itu, Sang Buddha menekankan mendengarkan dhamma berulang-ulang mampu mengurangi keraguan. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk mendengarkan dhamma. Ya, untuk mengerti dhamma tidak hanya dengan mendengar, tetapi juga bisa dengan membaca, ya, belajar. Tidak hanya mendengarkan dhamma di sana, bisa juga dengan berdiskusi dengan teman-teman yang lain, dengan keluarga. Itu juga merupakan salah satu cara untuk menghilangkan atau mengurangi keraguan kita terhadap dhamma. Oleh sebab itu, Ibu Bapak sekalian, ketika kita memiliki kesempatan untuk belajar, kemudian membahas dhamma, berdiskusi dhamma, kita berusaha menggunakan waktu kita, ya, untuk terus meningkatkan belajar semangat kita, supaya kita lebih tahu, kita lebih mengerti apa sesungguhnya dhamma itu sendiri. Dan keraguan kita pun menjadi berkurang. Ini adalah manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat atau keuntungan yang keempat adalah mendengarkan dhamma akan memberikan pengertian yang benar. Jadi kalau kita sering mendengarkan dhamma, dulu mungkin kita memiliki pengertian yang salah, pandangan yang salah. Ketika sering mendengarkan dhamma, datang ke wihara mendengarkan dhamma, kita menjadi mengerti bahwa ternyata pandangan saya masih salah, pengertian saya masih banyak yang salah. Mungkin dulu sebagai contoh orang yang belum mengerti dhamma, belum pernah mendengar dhamma, belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika mau mendengar dhamma, ia menjadi mengerti. Ia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dilakukan dan mana yang pantas untuk tidak dilakukan. Itu juga merupakan pandangan benar, pengertian benar. Saya sedikit bercerita. Dulu ada umat yang bukan umat Buddhis, bukan umat Buddha. Dia sering mendengar kaset dhamma, ya, kaset dhamma. Dan pada waktu itu yang berceramah adalah Bante Sri Panyawaro Mahathera. Dia bercerita awalnya tidak tertarik dengan mendengarkan kaset-kaset. Tapi pada waktu itu umatnya ini
kasetnya itu dia mendengarkan audio, kaset maksudnya, lama-lama dia menjadi tertarik. Dari menjadi tertarik, ia pun akhirnya sekarang menjadi Buddhis. Jadi dengan mendengarkan Dhamma mampu mengubah, ya. Jadi mungkin dulu sebelum mengerti, ya, belum pernah mendengar Dhamma, umat ini merasa bingung, ya, dengan hidup yang selama ini dijalani. Maka pada saat itu umatnya ini sering mendengar kaset Dhamma yang menjadi mengerti tentang ajaran Sang Buddha. Dan akhirnya lama-lama dia tertarik dan akhirnya masuk di dalam agama Buddha, ya, menjadi umat Buddha. Nah, mungkin bagi ibu bapak sekalian yang pada kesempatan ini baru pertama kali datang ke Wihara Jakarta Dhamma Cagat Jaya, mungkin nanti bisa menjadi renungan bersama. Mungkin dulu jarang datang ke Wihara Dhamma Caka, kemudian setelah sering mendengarkan Dhamma, ibu bapak sekalian menjadi lebih semangat, ya, semangat, khususnya semangat untuk mendengarkan Dhamma, ya, tentu dengan kesungguhan, dengan penuh hormat, ya, sehingga mampu menimbulkan pengertian dan pandangan yang benar. Kemudian yang keuntungan yang kelima, mendengarkan Dhamma akan membuat kita menjadi bahagia, menjadi damai, membuat pikiran kita menjadi tenang. Berbeda kalau kita mendengarkan hal-hal yang lain, apalagi ketika mendengarkan musik, ya, kalau di rumah mendengarkan musik atau menonton TV, itu manfaat yang didapatkan lain, berbeda dengan saat kita mendengarkan Dhamma. Jadi mendengarkan Dhamma akan membuat batin kita menjadi tenang, menjadi bahagia, karena yang didengar adalah ajaran-ajaran kebenaran, ajaran Sang Buddha. Dan lebih dalam lagi, ibu bapak sekalian, ketika kita sudah mengerti, sudah paham, gitu, ketika saat kita bermeditasi, ya, kita juga perlu merenungkan Dhamma itu sendiri, ya, sifat Dhamma, sehingga dari situ juga akan memunculkan ketenangan, ya, kedamaian dan kebahagiaan.
Jadi secara sederhana, secara singkat, ada 5 keuntungan yang akan langsung didapatkan ketika ibu bapak mendengarkan Dhamma. Dengan demikian, ketika kita sudah mendengar Dhamma, kita menjadi tambah yakin akan Dhamma. Tambah keraguan kita berkurang, ya. Keraguan kita berkurang, dan kita juga menambah pengetahuan, menambah wawasan Dhamma, dan juga kita memiliki bekal, ya, dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, Sang Buddha benar-benar menekankan begitu pentingnya mendengarkan Dhamma. Selain mendengarkan Dhamma, mendapatkan 5 keuntungan langsung. Kalau kita sering mendengarkan Dhamma, sering merenungkan Dhamma, dan kita mau mempraktikkan Dhamma, dikatakan di dalam sutta-sutta bahwa kita menyelamatkan Dhamma itu sendiri. Kita mendengar, kita belajar atau mendengar, mempraktikkan, sama halnya kita menyelamatkan diri kita sendiri, juga menyelamatkan Dhamma itu sendiri. Sang Buddha pernah mengatakan, banyak orang yang telah diselamatkan oleh Dhamma karena ia mau mendengar, mau belajar, dan mau merenungkan Dhamma. Sang Buddha juga menekankan kita tidak cukup hanya mendengar. Sang Buddha selalu menekankan kepada kita untuk terus praktik Dhamma. Jadi kalau kita sudah tahu teori Dhamma, yang perlu kita lakukan adalah kita praktik. Ya. Teori butuh praktik, praktik juga butuh teori. Ya, Sang Buddha menekankan kepada kita untuk terus praktik Dhamma, ya, dengan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Itu juga praktik Dhamma. Mendengarkan Dhamma yang asli. Kemudian juga Sang Buddha menekankan kepada kita untuk praktik Dhamma yang mudah. Selain bergaul dengan orang-orang yang bijak, mendengarkan Dhamma yang asli, Sang Buddha juga menekankan kepada kita untuk praktik memberi. Memberi adalah melepas, berdana. Ya, itu juga ditekankan oleh Sang Buddha. Jadi ketika sudah tahu Dhamma, mengerti Dhamma, harus diimbangi dengan
praktik dhamma. Itu dapat bisa dilakukan dengan memilih teman yang bijak, yang mampu menuntun kita menuju jalan yang terang, menuju kebahagiaan, dan juga diimbangi dengan praktik dana, menjalankan sila, dan juga bermeditasi. Jadi Ibu Bapak sekalian, banyak sekali manfaat-manfaat dari mendengarkan dhamma, apalagi diimbangi dengan praktik. Bahkan kalau kita melihat riwayat hidup Buddha Gautama, murid-murid beliau banyak yang mencapai tingkat kesucian. Yang mulia Kondanya mencapai tingkat kesucian Sotapanna saat mendengar Dhamma pertama kali, yaitu Dhammacakka Pavattana Sutta. Yang mulia Kondanya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi kita ditekankan, kita diperingatkan, siapapun yang menyampaikan dhamma, sekali lagi kita ditekankan untuk bersungguh-sungguh. Siapa tahu Ibu Bapak sekalian setelah mendengar dhamma mencapai kesucian. Siapa tahu. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak mungkin. Apalagi mendengarkan dhamma, kita tidak sungguh-sungguh, tidak ada perhatian, kita hanya sekedar mendengar, sekedar tahu. Bantainya menyampaikan 5 keuntungan atau pentingnya mendengarkan dhamma. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh, sekali lagi, siapa tahu setelah mendengarkan dhamma, karena sudah waktunya mencapai tingkat kesucian, apalagi yang duduk di Papuan Bodhi, ada yang duduk di Papuan Bodhi. Jadi siapa tahu, kan kita tidak tahu. Kalau sudah waktunya, mencapai. Karena itu mendengarkan dhamma itu sangat penting. Jadi banyak cerita-cerita di zaman Sang Buddha, kisah-kisah yang bisa menjadi contoh, saat mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, penuh penghormatan. Yang mulia Arya Kondanya mencapai tingkat Sotapanna. Kemudian juga yang mulia Badia, mencapai tingkat kesucian Arahat, saat mendengarkan dhamma langsung dari Sang Buddha. Jadi biasanya kita ini sering meremehkan bagaimana mendengarkan dhamma itu tidak penting lah, yang penting itu praktek. Mendengarkan dhamma juga perlu, praktek juga perlu. Jadi kita perlu belajar, Ibu Bapak sekalian, perlu melihat dari riwayat hidup Buddha Gautama. Banyak sekali murid beliau yang hanya mendengarkan dhamma 1 kali langsung mencapai tingkat kesucian. Kalau kita lama udah berkali-kali tidak mencapai. Tapi yang perlu diingat, kita terus mau mendengarkan dhamma. Jadi
bagi kita semua perlu kita renungkan bersama, ya, karena mendengarkan dhamma itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, Sang Buddha juga menekankan ya pentingnya mendengarkan dhamma. Ya, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai itulah berkah. Ya. Juga Sang Buddha juga mengatakan, ya, di dalam sutta pernah dikatakan bahwa ketika kita mendengar dhamma, sama halnya kita sedang bersama Buddha, sedang mendengarkan dhamma, sedang bersama Sang Buddha. Jadi meskipun Sang Buddha sudah tiada, tetapi dhamma tetap ada. Setiap saat bisa kita pelajari, kita renungkan dan kita praktikkan. Sehingga dalam kehidupan ini ya kita mampu menggunakan dhamma yang indah ini untuk mencapai kebahagiaan sejati. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, yang perlu kita ingat bersama adalah apa dhamma yang sudah kita pelajari, sudah kita praktik, sudah kita mengerti, sudah kita pahami, ya kita tinggal mempraktikkan, ya. Praktik dengan cara yang paling mudah, ya. Dan itu merupakan cara ya untuk menuntun hidup kita ya menuju kebahagiaan sejati intinya. Inilah pentingnya mendengarkan dhamma. Semoga dhamma yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat menambah semangat kita, keyakinan kita untuk terus mendengar, belajar, dan mempraktikkan dhamma. Semoga kita makin maju di dalam dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima